Selamat pagi teman-teman semua, kembali lagi di channel X-Men Ubaya pada X-Talk episode ketiga. Pada kesempatan kali ini, kami berdua yang akan memandu acara pada hari ini. Sebelumnya, nama saya Guido dari X-Men Angkatan 2020 dan partner saya Fiona Amanda dari X-Men Angkatan 2020. Jadi, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang spesial banget nih. Wah, kira-kira siapa tuh? Jadi penasaran. Nah, karena Kak Guido udah penasaran banget, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja nih kita kenalkan narasumber spesial X-Talk episode ketiga kita kali ini, C. Stephanie Viana Jo Putri, atau yang biasa dipanggil Jason Wan. Halo Jason Wan. Halo Jason Wan. Halo, salam kenal semua. Nah, Jason Wan ini merupakan salah satu anggota X-Men Angkatan ke-15. Jason Wan ini juga dulu pernah bekerja sebagai di PT Tata Optima Property pada tahun 2019. Sekarang bekerja sebagai official distributor HDI Baskin dan co-founder Sekolah Selamat Pagi Indonesia BEE University. Wah, banyak banget ya pengalaman yang dimiliki sama Jason Wan ini. Wow. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita lanjut ke pertanyaan yang pertama nih. Bagaimana sih cara Jason Wan itu membagi waktu antara kuliah, berorganisasi, dan kerja sewaktu Cici tuh masih menjadi seorang mahasiswa? Oke, thank you nih pertanyaannya. Jadi waktu itu Cici menyusunnya berdasarkan prioritas ya tentunya. Yang pertama tentunya kan kita harus kuliah nih, kita bertanggung jawab sama orang tua kita kan. Nah itu nanti selesai dari jadwal kuliah, itu Cici pakai untuk organisasi, entah itu rapat atau ngurusin acara kayak gitu. Dan terus pekerjaan Cece gitu kan. Nah itu Cici menyesuaikan sama jadwal kuliah. Misal nih kuliahnya pagi gitu kan. Nah kerjanya kan bisa sore atau malam kayak gitu. Dan itu biasanya freelance ya, yang nggak memakan waktu banyak gitu. Ya, jadi kita lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi kira-kira apakah ada hambatan dalam planning atau membagi waktu kuliah, berorganisasi, dan bekerja itu? Oke, thank you Guido. Dan pastinya itu ada hambatan ya, karena kan apa yang kita planning kan itu tentunya pasti ada bentrok-bentroknya juga. Nah itu biasa pada saat ada hambatan, ya tentunya harus dilihat dulu mana yang paling urgent gitu kan. Misal nih ada tugas kuliah, ya tentunya kan harus tugas kuliah dulu diselesaikan. Selesai itu baru ya memikirkan organisasi. Terus mungkin kalau misalnya organisasi ada wakilnya gitu kan, nah nanti wakilnya yang mewakilkan. Setelah dari acara baru kita tanya sama wakil, gimana hasil dari rapatnya kayak gitu. Oh, berarti kita harus tahu dulu ya, C, mana yang menjadi prioritas utama buat kita, kita tuh bisa menentukan apa yang akan kita. Ya, betul banget. Setuju. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke pertanyaan yang C ini. Apakah ada tips khusus untuk mahasiswa yang ingin mulai bekerja nih, C, sambil kuliah? Oke, nah ini kalau Cece mau ngulangin lagi ya masa-masa Cece kuliah, Cece kepingin banget buat kerja loh masa-masa kuliah. Kenapa? Karena pada saat kuliah itu tuh kita punya banyak teman ya tentunya. Teman, terus kenalan, terus kita juga kan pasti bisa mengembangkan diri kita lebih lagi gitu kan. Dan lagi dengan ilmu-ilmu perkuliahan yang kita punya, itu pastinya banyak orang yang akan mau bekerja sama kita, kayak gitu. Dan terus waktu itu Cece mikir gini, kalau misalnya Cece lebih cepat gitu kan kerja waktu itu, mungkin selesai dari kuliah bisa jadi udah dapat gaji di atas UMR, bener ya? Dan selesai kuliah itu pastinya udah nggak bingung nih cari kerja di mana. Nah itulah mungkin ini tips and trick buat teman-teman. Itu harus dilihat dulu ya kalian passionnya di mana. Misal contoh Cece passionnya di marketing gitu kan. Nah kalian harus cari yang sesuai dengan passionnya kalian. Nah terus nanti dilihat lagi marketingnya bagian apa, misal fashion atau mungkin bikin usaha baru, bisa jadi seperti itu, kayak gitu sih. Lalu yang berikutnya, bagaimana sih cara kita sebagai mahasiswa itu menentukan goals atau tujuan untuk kedepannya? Pasti masih ada yang bingung-bingung gitu, kayak aku mau jadi apa sih nanti? Nah gitu. Ya, benar banget sih. Itu zaman masih muda gitu kan, bingung nih arahnya mau kemana gitu kan.
Nah, itu kalian harus banyak-banyak wawasan, baca buku, terus bergaul sama orang-orang yang sukses atau orang-orang yang sudah memulai usaha. Nah, kenapa kita harus mempunyai lingkungan yang positif gitu kan? Nah, itu akan merubah pola pikir kita dan condong ya. Kalau misalnya kita bergabung dengan 5 orang sukses, tentunya kita akan menjadi yang ke-6. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang 5 orang yang mungkin gibah aja gitu kan kerjaannya, ya kita pasti akan jadi yang ke-6 gitu kan. Makanya kita harus memiliki lingkungan yang positif yang mendukung kita untuk maju dan sukses kayak gitu. Kalau begitu berarti menurut Cece itu lingkungan sama pertemanan tuh juga mempengaruhi nanti kita ke depannya tuh mau jadi apa, sama nanti kita tuh punya dampak yang gimana, itu berarti sangat berpengaruh ya, Ce? Sangat-sangat berpengaruh. Itu pengaruh yang nomor 1 sih menurut Cece. Kalau misalnya teman-teman kalian itu kan malas gitu, kalian pasti keikut malas. Tapi kalau teman-teman kalian rajin, kalian pasti akan terpacu untuk rajin. Nah, kalau misalnya kalian digeromboli gitu kan orang-orang yang IPK-nya 3,5, kalian pasti akan terpacu untuk 3,5 juga kayak gitu. Soalnya pola pikir mereka itu akan mempengaruhi pola pikir kita. Dan biasanya itu terjadi 30 hari. Jadi kalian kalau misalnya mau merubah kebiasaan, nah itu bisa jadi di dalam 1 bulan itu gitu kan. Bulan depannya kalian akan lebih positif lagi. Aura kalian akan juga lebih baik. Kayak gitu sih. Oke, thank you C atas kayak tips yang bagus banget nih buat kita semua. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih C. Menurut Cece, seberapa penting kita tuh mulai mengatur goals dan tujuan kita tuh sejak kita tuh masih menjadi seorang mahasiswa. Jadi kayak sebelum kerja itu kita sudah tahu apa yang mau kita lakuin ke depannya gitu, Ce. Nah, itu penting banget ya. Karena kenapa kita harus menentukan goals sedini mungkin? Karena waktu itu terus berjalan. Bisa kita merasa ya, ini masih Mei gitu kan. Bisa jadi besok tuh udah Juni, Juli dan lain-lain gitu kan. Nah, itu makanya harus punya target. Hidup tuh harus punya target. Misal nih, aku tuh mau menikah umur 25 gitu mungkin, atau aku tuh mau sukses sebelum umur 30. Nah, itu harus ditargetkan. Kenapa? Daripada nanti udah umur 30 baru nanti mikir aku mau bikin usaha, kelamaan kayak gitu ya. Nah, misalnya gini, kalian udah mau planning kan gitu kan, di umur 20 punya usaha, umur 30 sukses, umur 35 itu udah menikmati. Sedangkan teman-teman kalian yang nggak punya goals, nah itu kan mereka pasti akan kayak, aduh gimana nih aku udah umur 30, udah umur 35 nggak punya usaha gitu kan, apalagi kena PHK dan lain-lain gitu kan. Nah, itu kalian harus secepatnya bikin goals. Jadi pada saat teman kalian itu baru merintis, kalian udah sukses gitu. Nah, jadi kira-kira menurut Cece, apa sih faktor-faktor yang untuk mewujudkan goals tersebut? Ada nggak? Oke, untuk mewujudkan faktor-faktornya ya, yang pertama kita itu ya terus berdoa sama Tuhan, dibukakan jalan. Yang kedua, kita punya target hidup dan passion kita di mana. Terus yang ketiga, tentunya kita harus membuka network sebesar-besarnya. Kita berteman dengan siapa saja. Semakin orang itu menginspirasi, semakin orang itu punya goals dan visi misi yang jelas gitu kan dalam hidupnya, dan apalagi dia punya pencapaian. Nah, itu makin harus didekatin. Maksudnya bukan dekatin yang mau memanfaatkan tuh enggak, tapi maksudnya energinya itu loh. Nah, itu akan membuat kita itu juga ikutan sukses gitu. Jadi kembali lagi ya Cek, ke lingkungan yang positif. Betul sekali. Nah, oke Cece, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya nih. Kalau menurut Cece, kan Cece udah pernah ikut beberapa organisasi pastinya nih, kayak mungkin Cece ikut X-Men atau organisasi lainnya. Nah, kira-kira menurut Cece itu pelajaran apa sih yang bisa kita dapatin dari berorganisasi tersebut? Jadi waktu kita kuliah nanti itu bisa diterapin waktu kita bekerja nanti itu bisa diterapin gitu, Ce. Oke, nah ini yang Cece terima kasih banget sama X-Men nih. Dulu Cece tuh nggak bisa loh ngomong kayak gini, apalagi di hadapan kamera tuh pasti grogi. Dulu kan zaman offline kita ngomongnya langsung ya, face to face gitu kan. Di hadapan 50-100 anggota X-Men gitu. Nah, ini berkat X-Men, berkat organisasi, itu Cece bisa lebih pede untuk ngomong, terus juga lebih banyak kosakata untuk yang diomongkan kayak gitu kan. Sama ya tentunya kalau misalnya kita banyak berorganisasi kan kita ketemu banyak orang, mengenal banyak pandangan orang, cara berpikir orang lain, terus juga cara orang ngomong dan
mungkin mendealkan sesuatu gitu kan ya. Nah biasanya kan itu banyak ya kita pelajari ketemu-ketemu orang, dan memang people skill itu penting, dan people skill itu hanya ada di organisasi. Cece nggak dapat itu di kuliah gitu. Nah people skill itu kenapa penting ya, tentunya kebanyakan perusahaan itu dia nggak cari orang pintar, dia cari orang yang pintar ngomong, bukan pintar IPK ya, tapi pintar ngomong. Kenapa? Karena ya endingnya kan goals untuk perusahaan gitu kan. Nah itu jadi buat teman-teman yang masih organisasi ini, kalian wajib banget ya mempunyai banyak network, terus juga kalian memanfaatkan acara-acara dari X-Men ini. Apalagi X-Men ini juga salah satu yang membuat CC itu bisa berhasil saat ini juga kayak gitu. Nah ini kalian beruntung banget bisa masuk X-Men. Nah, C. Berarti gini ya. Mungkin Kak Guido bisa lanjutin dulu nih. Silakan. Oh. Jadi X-Men ini wah menguntungkan banget ya. Positif banget dampaknya ya. Betul banget. Soalnya X-Men ini dampaknya tuh nggak cuma di pelajaran ya. Cice tuh merasakan banget. Dulu kan Cice ini ya, manajemen juga ya. Jadi Cice KSM manajemen Cice ketemu banyak dosen. Ketemu banyak dosen itu lebih enak cara kita ini ya, konsultasi. Terus juga pada saat di kelas mereka cenderung mengenal kita kayak gitu kan. Terus banyaknya kalau X-Men ini kan dia juga itu ya, menerima akun IE ya Mas ya. Nah itu kita itu tidak membeda-bedakan, semua orang tuh boleh berproses kayak gitu. Jadi semua orang tuh mempunyai kesempatan yang sama. Nah itu Cici suka X-Men nggak membeda-bedakan kayak gitu. Ya, mungkin lalu pertanyaan yang berikutnya, kira-kira ada tips atau pesan penutup buat kita nih yang mendengarkan atau menonton X-Talk episode 3 ini? Pesan CC tentunya nikmati masa kuliah kalian, karena masa kuliah itu yang paling menyenangkan. Masa kerja itu susah, karena maksud susah dalam artian seperti ini, sikut-sikutan ya. Nanti kalau misal kalian udah di dunia kerja, kalau misalnya ada rekan kerja kalian gitu kan ngelihat kalian tuh sukses, mereka tuh pasti iri dan condong kayak membuat hal-hal yang tidak baik kayak gitulah tentang diri kalian gitu kan. Tapi kalau di kuliah kalian tuh kelakakan, kelikikan kayak gitu kan, terus masih seru ya belajar bareng dan lain-lain, itu nggak ada di dunia kerja. Kita tuh mainnya ya individu. Nah ini nikmati dulu ya di dunia kuliah gitu kan. Terus yang kedua, perbanyak network, karena nanti pada saat kalian kerja itu kepake banget. Terus yang ketiga tentunya ramah dan pelajari people skill itu penting, karena ya selain IPK harus bagus, juga people skill juga harus bagus. Nah ini buat teman-teman ya, jangan lupa ya IPK harus tinggi juga, terus organisasi juga harus aktif juga kayak gitu kan. Jadi dua-duanya balance, dan boleh juga diselingi sama kerja, tapi kerja jangan ini ya, jangan membebani kalian. Kalau bisa tuh freelance saja yang nggak terikat kayak gitu. Sekian dari CC sih. Oke, kita ini udah dapat banyak banget ilmu yang bisa kita dapetin ya kan dari X-Talk episode ketiga kita kali ini sama Cesenwen nih. Mungkin tips dari Cesenwen tadi yang mungkin bisa memperbanyak network, terus harus fokus sama kuliah, dan kalau mau kerja itu harus jangan sampai itu mengganggu apa yang kita kerjakan di kuliah kita saat ini, agar nantinya itu kita mungkin bisa suksesnya sama kayak Cesenwen nih. Amin. Wah bener banget tuh Kak Vio. Nah, karena kita udah tanyain banyak banget pertanyaan ke Cesenwen, kita mau bilang terima kasih Cesenwen sudah menjadi narasumber kita pada X-Talk kali ini. Semoga apa yang bisa disampaikan Cesenwen dapat bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan X-Talk. Oke, terima kasih X-Talk. Semoga jaya terus. Nah, karena kita udah sampai di penghujung acara nih, gimana kalau kita sama Cesenwen nih kita tagline dulu? Kak Cesenwen nih masih ingat kan ya sama tagline-nya X-Men nih? Oke, boleh. Nah, mungkin Kak Guido mau pimpin tagline-nya kita nih. Ayo Kak Guido. Oh, boleh. Ayo C, siap Kak C? Siap. X-Men. The Red is on fire. Thank you Guido, thank you Vio, thank you X-Men.
Iya, C, thank you. Nah, karena kita udah tutup dengan tagline tadi, kita mau bilang terima kasih buat semuanya yang udah menonton X-Talk episode ketiga kali ini. Saya Fiona dan partner saya, Guido, pamit undur diri. Sampai jumpa di X-Talk episode selanjutnya. Selamat pagi. selamat pagi.